Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vincentius Boni Saputra dengan NIM I1022171025. Saya dari kelas APK kelompok 4. Saya adalah seorang mahasiswa farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Untuk memenuhi tugas responsif Farmasetika 2, kami diminta untuk membuat video konseling mengenai sediaan khusus. Dan kali ini saya mendapat sediaan salep mata. Oleh karena itu, di video ini saya akan menjelaskan mengenai sediaan salep mata. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan daripada penasaran, lebih baik kita lanjut saja. Baiklah, di video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menggunakan salep mata yang tepat dalam bentuk konseling. Tetapi sebelum itu, saya akan membahas sedikit mengenai sediaan salep mata. Jadi sediaan salep mata itu adalah sediaan yang berbentuk semi-solid. Sifatnya itu harus steril dan homogen, dan penggunaannya pasti pada mata. Kemudian ada yang bertanya, kenapa sih nggak pakai sediaan tetes mata? Kenapa sih harus salep mata? Karena sediaan salep mata di sini mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan sediaan tetes mata. Keuntungannya itu adalah mempunyai bioavailabilitas yang lebih tinggi dibandingkan sediaan tetes mata. Kenapa bisa? Karena adanya kontak yang lebih lama dengan mata dibandingkan sediaan tetes mata. Tetapi pada dasarnya sebenarnya sediaan salep mata dan sediaan tetes mata ini mempunyai fungsi yang sama. Sediaan salep mata itu digunakan pas kapan sih sebenarnya? Sebenarnya itu sama seperti tetes mata. Jadi sediaan salep mata ini ada yang untuk alergi, kemudian ada yang untuk yang mengatasi mata kering, kemudian ada yang untuk mengatasi infeksi karena bakteri. Baiklah, kita langsung saja ke bagian konselingnya. Di sini saya akan berperan sebagai apoteker. Jadi, cara menggunakan salep mata yang tepat itu, pertama, kita harus mencuci tangan. Kenapa sih harus mencuci tangan? Karena selain sediaan yang harus steril, tangan kita juga harus steril. Karena mata adalah organ yang sensitif. Apabila sediaan, kemasan, atau tangan kita terkontaminasi oleh suatu bakteri pada saat ingin menggunakannya, maka akan terjadi efek yang tidak diinginkan pada mata. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga agar tetap steril, baik itu sediaannya, kemasan, maupun tangan. Yang kedua itu, posisikan dirimu seenak mungkin. Biasanya kalau dipakai secara sendiri itu, duduklah di depan cermin untuk lebih memudahkan. Kemudian, untuk posisi kepala itu, menengadah ke atas. Kemudian, jari telunjuk itu menarik kantung mata sampai terbentuk lengkungan. Kemudian, tangan yang satunya lagi itu memegang sediaannya. Kemudian, setelah itu, pada saat ingin menggunakan, ditekan terlebih dahulu sediaan salepnya sampai keluar sedikit, kemudian dioleskan di sepanjang kantung mata. Kemudian pastikan pada saat mengoleskan salep mata, ujung salep itu tidak mengenai mata atau alis mata, karena takutnya terjadi kontaminasi sehingga dapat menyebabkan efek yang tidak diinginkan pada mata. Kemudian setelah salep mata selesai dioleskan, mata dikedip-kedipkan agar obatnya itu dapat merata. Setelah kita mengoleskan salep mata, biasanya pandangan itu menjadi buram. Itu efek dari pemberian salep mata tadi. Tetapi kondisi tersebut akan segera hilang setelah salep merata dan meresap.
Kemudian setelah selesai, kita bersihkan daerah mata yang mungkin ada terdapat salep. Kemudian kita juga membersihkan ujung kemasan salep matanya agar tetap higienis, tidak terkontaminasi oleh mikroba. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menggunakan salep mata. Yang pertama, apabila Anda harus memakai lebih dari satu jenis salep mata, tunggulah 30 menit sebelum Anda mengoleskan salep mata berikutnya. Yang kedua, apabila Anda harus memakai obat tetes mata dan salep mata, maka gunakanlah obat tetes mata terlebih dahulu, 5 menit kemudian barulah menggunakan salep mata. Yang ketiga, jangan mengoleskan salep mata ketika sedang menggunakan lensa kontak. Jadi pastikan Anda menggunakan salep mata itu dengan mata tidak menggunakan lensa. Kemudian, apabila Anda kesusahan atau merasa tidak bisa menggunakan salep mata sendiri, mintalah bantuan kepada orang lain, tetapi dengan prosedur yang tepat seperti yang dijelaskan sebelumnya. Yang kelima, jangan menggunakan satu salep mata bersamaan dengan orang lain. Jadi cukup satu salep mata untuk satu orang. Kemudian, yang keenam, segera buang salep mata setelah melewati tanggal kadaluarsa atau maksimalnya itu 4 minggu setelah Anda membuka sediaan tersebut. Kemudian, yang lebih penting, yang ketujuh, jika ada keluhan yang Anda rasakan atau kondisi Anda semakin buruk, segeralah periksa ke dokter. Untuk Beyond Use That sediaan salep mata itu, maksimalnya itu 30 hari atau 1 bulan. Jadi Beyond Use That itu adalah masa pakai di mana saat Anda mulai membuka sediaan tersebut sampai 30 hari ke depan. Jadi dihitung mulai dari Anda membuka sediaan tersebut. Ketika sudah 30 hari atau 1 bulan, segeralah dibuang atau dapat dimusnahkan. Jadi untuk cara pemusnahannya sendiri itu, kita harus memisahkan antara isi salepnya dengan kemasannya. Jadi kita harus buang dulu isi salepnya, kemudian kita buang juga, kita lepaskan etiket dengan bagian kemasannya secara terpisah. Hal ini untuk menghindari penggunaan obat yang kadaluarsa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada beberapa sediaan salep mata yang dapat kita temukan di apotek seperti Teramisin, kemudian Citrol, kemudian Mykos, kemudian Erlamisetin, kemudian Gentamisin, Reko, Hervis, dan Fenicol. Dan masih banyak lagi yang belum disebutkan. Baiklah, sekian video singkat konseling mengenai sediaan salep mata. Apabila ada kekurangan, baik itu penjelasan saya, penyebutannya, dan lain-lain, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.